Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Jumat 17 Februari 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, suatu kali saya bertemu dengan seorang calon pastor, dan dalam percakapan saya dengan dia menceritakan bagaimana dia menjalani panggilan Tuhan. Bahwa sesungguhnya menjalani panggilan Tuhan secara khusus lewat panggilan suci penuh dengan suka duka, pengalaman pahit dan manis, pengalaman dibenci dirindukan, pengalaman di mana dikuatkan tapi kadang merasa sungguh lemah. Salah satu hal yang diungkapkan yang menjadi sukacita adalah bahwa dia yakin Tuhan akan senantiasa membuka jalan baginya bila mana ia juga mau membuka diri terhadap panggilan suara Tuhan dalam dirinya. Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari di mana kebanyakan orang masuk dalam arus dengan semangat individualisme, semangat kepentingan diri, harga diri, prestise. Pada saat yang sama katanya dia juga harus berhadapan dengan suatu panggilan seperti yang disampaikan Yesus hari ini, menyangkal diri. Sesuatu yang tidak gampang. Menyangkal diri berarti mengutamakan seluruh rencana kehendak Allah dalam dirinya. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan untuk dipuji, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dikenal, disoraki, ataupun diagung-agungkan oleh banyak orang. Zaman sekarang ini itulah yang dicari orang. Semakin banyak orang yang mengagumi, menghormati, dan menganggap sebagai orang yang sukses. Tapi pada saat yang sama menjadi murid Kristus dengan menyangkal segala keinginan-keinginan, segala rencana-rencana pribadi. Artinya Tuhan menjadi segala-galanya, bahwa rencana kehendak Tuhanlah
itulah yang terbaik yang harus dicapai. Tidak cukup hanya menyangkal diri katanya, juga memikul salib. Artinya apa? Di tengah situasi dunia di mana kebanyakan orang mencari jalan pintas, enak, tidak banyak kesusahan atau penderitaan, justru pada saat yang sama dipanggil untuk memikul salib. Memikul salib berarti melalui jalan-jalan penderitaan, lorong-lorong gelap, jalan-jalan yang penuh dengan batu, penuh dengan duri, penuh dengan dingin, atau juga kata-kata yang tidak menyenangkan. Dalam situasi seperti itu, seringkali iman menjadi goyah. Tapi kalau sungguh-sungguh menyadari bahwa jalan salib adalah jalan menuju kebahagiaan, maka tidak akan mundur, tidak akan berpaling, karena Tuhan juga akan membantu dan menolong. Tuhan akan memberi kita semangat dan Dia tidak akan meletakkan salib yang tidak bisa kita pikul, melebihi kemampuan kita. Lalu yang ketiga katanya, mengikut Yesus setiap hari. Artinya menjadikan Yesus sebagai patron, sebagai titik berangkat dasar dari perjuangan. Bahwa mengikuti Yesus dalam panggilan suci berarti harus siap disalibkan seperti Yesus sendiri. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam keluarga-keluarga kita pun pengalaman yang sama merupakan panggilan bagi kita. Setiap keluarga Kristen dipanggil setiap hari untuk menyangkal diri. Dalam kehidupan bersama, bila mana bapa dan ibu, anak-anak tidak sampai pada penyangkalan diri, hanya mengutamakan keinginannya masing-masing, maka keluarga tidak akan mencapai kebahagiaan. Kerendahan hati, semangat rela berkorban seperti Yesus. Dia hanya mengutamakan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Maka dengan demikian dia menjadi orang yang dikasihi oleh Bapa. Dia menjadi putra yang dikasihi oleh Bapa. Demikianlah dalam keluarga, anak-anak menjadi anak yang dikasihi oleh Bapa dan Ibu bila mana juga mengikuti nasihat yang baik, perintah-perintah orang tua yang akan membawa mereka kepada keberhasilan. Lalu yang kedua, keluarga-keluarga dipanggil juga untuk memikul salib. Bila mana terjadi penderitaan, kesulitan, tantangan dalam hidup berkeluarga, jangan langsung putus asa bahwa ada suatu pencobaan, pengalaman pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan, bahkan rasa sakit. Itulah bagian dari upaya kita, usaha kita untuk memurnikan cinta kasih satu sama lain. Dan yang ketiga, mengikut Yesus. Keluarga-keluarga kita harus menjadikan Yesus sebagai ukuran bagi kita untuk membangun satu persekutuan dalam rumah tangga. Bahwa di dalam keluarga kita, saudara-saudari terkasih, kita harus tetap terarah kepada kehidupan abadi, memandang semuanya yang ada sebagai sarana untuk mencapai kehidupan kekal. Dan itulah yang hendak dicapai dengan sebuah keluarga, sebuah perkawinan, sebagai tanda dan sarana keselamatan dari Tuhan. Dengan itu semua orang dipanggil untuk mengikut Yesus. Itulah jalan satu-satunya yang ditunjukkan oleh Allah supaya kita dapat selamat. Semoga keluarga-keluarga kita pada hari ini dalam praktek, dalam kehidupan bersama mampu untuk menyangkal diri masing-masing, memikul salib, dan mengikuti Yesus setiap hari. Tuhan memberkati. Semoga amin.